Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Farhadani dengan NIM 12192428. Nama saya Gita Putri Cayani, NIM 121919805. Nama saya Yogi Andika Rahman dengan NIM 121923559. Nama saya Wilda Robihah dengan NIM 12191631. Perkenalkan, nama saya Arifin, saya dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perancangan sistem informasi absensi karyawan toko Anelirtek Cikampek. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi peradaban saat ini, yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam suatu organisasi dapat diselesaikan secara cepat, akurat, dan efisien. Salah satu contohnya adalah sistem pengambilan absensi karyawan. Di beberapa perusahaan, sistem pengambilan absensi karyawan masih manual atau masih menggunakan kartu absensi. Salah satu contohnya yaitu sistem absensi karyawan di toko Anelirtek yang sedang berjalan saat ini masih menggunakan absensi manual. Dengan dilakukannya pencatatan pada buku agenda absensi, sehingga sangat mudah terjadi kerusakan pada buku agenda absensi karyawan yang terbuat dari kertas. Serta masalah yang mendasar adalah kesalahan dalam proses rekap absensi yang otomatis menghambat pembuatan laporan setiap bulannya. Berawal dari uraian permasalahan di atas, maka menarik untuk dibuatnya suatu sistem informasi karyawan di suatu toko yang diimplementasikan dalam satu bentuk perangkat lunak yang sudah terkomputerisasi. Maka pada jurnal ini mengambil topik perancangan sistem informasi absensi toko Anelirtek Cikampek. Kemudian maksud dan tujuan. Yang pertama ada dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa sistem absensi pada Anelirtek Cikampek. Yang kedua, menambah wawasan tentang sistem yang ada pada perusahaan dan mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan. Yang terakhir, sebagai salah satu bahan acuan dalam menambah daftar pustaka dan mengevaluasi sejauh mana mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam bangku kuliah. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada metode observasi, yaitu pengamatan langsung di tempat aktivitas kerja berlangsung dan melakukan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang diteliti secara langsung. Yang kedua ada metode wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab langsung kepada Bapak Niko selaku pemilik Anelirtek untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada metode studi pustaka. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang metode wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan dilakukan dengan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Referensi dapat diperoleh dari buku-buku dan internet. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pengembangan software. Analisa kebutuhan software, menganalisa semua kebutuhan yang diperlukan guna menentukan solusi software yang akan digunakan. Sebagai proses komputerisasi sistem. Desain, menganalisa desain pengembangan sistem. Support, mengidentifikasikan upaya-upaya pengembangan terhadap sistem yang sedang dibuat dalam mengantisipasi perkembangan maupun perubahan sistem bersangkutan terkait dengan hardware dan software yang akan digunakan. Dan berikutnya, ruang lingkup. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan, yakni dilakukan dengan melakukan survei kepada manajer toko. Dan penelitian ini hanya mencangkup pembaharuan absensi terhadap toko Anelirtek Cikampek. Bab 2, landasan teori. Di sini ada konsep dasar
Yang pertama, definisi sistem, yaitu kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Yang kedua, definisi informasi, yaitu data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, ada definisi sistem informasi, yaitu sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Yang keempat, ada definisi perancangan sistem. Proses merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu. Perancangan merupakan wujud visual yang dihasilkan dari bentuk-bentuk kreatif yang telah direncanakan. Yang terakhir, ada definisi absensi, yaitu suatu pendataan kehadiran bagian dari pelaporan aktivitas suatu institusi, suatu komponen institut itu sendiri yang berisi data-data kehadiran yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Peralatan pendukung. Di sini kita memakai 3 peralatan pendukung. Yang pertama, use case diagram, yang kedua, activity diagram, yang ketiga, ERD atau entity relationship diagram. Selanjutnya kita akan menjelaskan bab 3 atau bagian 3, yaitu pembahasan. Nah, di sini ada sejarah perusahaan Toko Anyelir Cake Cikampek. Toko ini berdiri tahun 1993 dengan status kepemilikan sendiri di Jalan Ibrahim Singadilaga nomor 46, Purwakarta, Jawa Barat. Toko Anyelir Cake sendiri merupakan perusahaan di bidang pembuatan bolu, yaitu khususnya produk bolu lapis, brownies, dan kue ulang tahun. Namun, Toko Anyelir Cake Cikampek saat ini tidak hanya menjual produk bolu dan kue ulang tahun, tetapi juga menjual kue basah, kue kering, dan cemilan. Hal ini dikarenakan untuk memberikan variasi kepada konsumen. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dan fungsinya. Yang pertama ada owner atau pemilik, yang kedua ada manajer. Manajer itu sendiri yaitu bagian tertinggi di dalam organisasi perusahaan yang diangkat dan diserahi wewenang untuk menjalankan operasi perusahaan. Yang ketiga di sini ada produksi. Produksi itu sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu penyajian bahan baku, yang kedua ada pembuatan adonan, yang ketiga ada penguji rasa, yang keempat ada pengecekan pematangan, yang kelima ada penyajian. Penyajian itu sendiri maksudnya orang yang mendesain produk yang akan dijual. Yang keenam ada pengemasan. Nah, selanjutnya di sini ada pemasaran. Pemasaran di sini maksudnya marketing. Marketing itu sendiri yaitu orang yang memasarkan produk yang akan dijual melalui sosial media atau brosur dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat di sini maksudnya kasir. Nah, kasir ini akan memasarkan produk secara langsung kepada masyarakat melalui jual beli atau menawarkan diskon dan tester yang tersedia. Selanjutnya di sini ada pembukuan. Pembukuan itu sendiri yaitu bagian akunting. Akunting di sini maksudnya orang yang mencatat pemasukan dan pengeluaran perusahaan dan membuat laporan keuangan, lalu membuat dokumen-dokumen serta pengecekan berbagai penerimaan dan transfer dari pemesanan produk yang dijual. Di sini saya akan menjelaskan bagian tinjauan kasus. Proses bisnis sistem berjalan. 1. Prosedur absensi. Karyawan melakukan absen masuk dan keluar setiap hari di form absensi yang sudah disediakan. Lalu setiap akhir bulan, bagian admin membuat rekap absen karyawan dari form absensi tersebut. Dapat kita lihat gambar di bagian sampingnya.
2. Prosedur pembuatan laporan. Setelah prosedur absen dan perhitungan izin, lalu admin membuat laporan absensi dan perhitungan izin yang akan diserahkan ke bagian keuangan untuk memproses gaji karyawan. Dapat kita lihat gambar di bawah ini. Selanjutnya, activity diagram. Di bawah ini merupakan gambar activity diagram karyawan. Dan selanjutnya ada activity diagram admin. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Dan dilanjut dengan permasalahan pokok. Dalam menginput data, absensi karyawan masih manual atau tulis tangan. Data yang ada pada buku absensi mudah hilang dan dapat dimanipulasi dengan mudah. Banyak menggunakan media kertas sebagai alat tulis absen. Pemecahan masalah. Dalam ditemukannya masalah penginputan data absensi, karyawan yang membuat admin harus berhati-hati dalam penginputan ke buku absensi. Maka dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis online untuk memudahkan dalam kegiatan absensi karyawan pada toko anyelir. Dilanjut dengan analis kebutuhan software. Tahapan analis. Ada beberapa analis kebutuhan yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini, yaitu 1. Analis kebutuhan fungsional. 2. Analis kebutuhan software. Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasikan permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya ada tampilan use case diagram, yaitu di sini ada karyawan dan admin di dalam sistem absensi online. Yang pertama yaitu karyawan hanya absen datang dan absen pulang. Yang kemudian di sini ada admin, dia harus login terlebih dahulu, kemudian merekap data secara keseluruhan, kemudian membuat laporan secara rinci untuk akhir bulan. Selanjutnya di sini ada entity relationship diagram atau singkatan dari ERD. Untuk admin dan karyawan itu sendiri, untuk absen sama saja tinggal memasukkan nick, nama, password. Sedangkan untuk admin ketika ia akan merekap data akan menampilkan tampilan yang berisikan nama, nick, jam datang, jam pulang, dan tanggal absen itu sendiri. Selanjutnya di sini ada tampilan logical record struktur atau singkatan dari LRS, yaitu di sini ada nick, nama, dan password, kemudian ada nick, nama, jam datang, jam pulang, dan tanggal. Kemudian di sini ada nick, nama, password. Di sini saya akan menjelaskan user interface. Yang pertama ada tampilan utama. Tampilan ini berfungsi untuk absensi karyawan. Dapat kita lihat gambar ini. Di sini jika kita klik absen, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Tampilan absensi berhasil. Nah, tampilan ini menunjukkan pemberitahuan laporan untuk karyawan sehingga karyawan dapat mengetahui absensinya sudah masuk atau belum. Lalu di sini yang ketiga ada tampilan login admin. Nah, tampilan ini digunakan untuk admin sebagai pengamanan data karena hanya yang mempunyai akses saja yang dapat login dengan tampilan ini. Nah, bisa kita lihat di sini jika ingin login maka ada username, kita masukkan username lalu password. Jika sudah kita klik login, maka akan muncul tampilan berikut ini, yaitu tampilan data absen. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada data karyawan, data absen, data izin, lalu login. Di sebelahnya di sini
Jika kita klik data absen, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada nih nama, tanggal, jam datang, lalu jam pulang. Nah, di sini juga kita bisa print data jika kita ingin print data tersebut. Berdasarkan presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem absensi karyawan berbasis Android ini dapat memudahkan proses input absensi bagi karyawan dan proses pengolahan data oleh pihak administrasi. Kedisiplinan pegawai pun akan meningkat, lalu dapat meminimalisir angka kekurangan, serta tingkat kesalahan input absensi pun dapat berkurang secara signifikan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diharapkan yaitu dilakukan suatu pembuatan sistem informasi absensi pegawai sehingga keberadaannya bisa lebih mempermudah pegawai. Data-data pegawai dan absensi lebih aman, ketepatan dan kelengkapan data dapat dijadikan maksud dari program yang dibangun untuk mempercepat proses dalam pembuatan laporan absensi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.